karena kami boleh terus belajar ada bersama dengan Engkau, bersekutu dan menikmati persekutuan kami. Untuk puji hormat bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam perenungan kami akan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Silakan saudara yang kasih. Baik saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17. Dan kita akan membaca ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 20 sampai 26. Saya baca 20, saudara-saudara baca 21 terus bergantian hingga selesai. Ayat 26 dari Yohanes pasal 17. Kita mulai Yohanes 17 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutusku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sama-sama. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saudara, pada waktu kita melihat bagian ini, menjadi satu bagian yang penting di dalam doa Tuhan Yesus. Ketika Yesus berdoa Yohanes 17, ia mengatakan suatu kalimat yang sangat penuh dengan warna peperangan yang sangat sengit, ya, sangat kontroversi dengan semangat zaman. Dia berkata, aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia aku berdoa. Saudara, ketika kalimat ini diucapkan di dalam Yohanes 17, aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia. Memang mereka di dalam dunia, tetapi mereka bukan milik dunia. Artinya Tuhan Yesus tidak mengobrol kasihnya secara recehan kepada tiap orang. Tuhan memberi kasihnya kepada yang diperkenannya, yaitu gerejanya. Menjadi pertanyaan kedua, memang apakah gereja itu seperti apa yang dia mau? Karena dia pun berkata bahwa di dalam gereja lalang dan gandum akan tumbuh bersama sampai 3 hari panen nanti. Maka lalang itu akan dipotong dan dibakar, gandum akan dibawa masuk ke dalam lumbung. Tetapi gereja sudah menjadi keunikan tersendiri ketika hadir di dalam dunia. Dia ada di dalam dunia, tetapi dia bukan milik dunia. Itu sebab gereja tidak sama dengan dunia. Gereja berbeda dengan dunia. Gereja menjadi terang dunia mestinya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum abad ke-19 ke bawah, ya, gereja dipenuhi orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang takut akan Tuhan. Sesudah era abad 19, banyak orang pintar mulai keluar dari gereja. Perkembangan sains membuat orang mulai mempertanyakan gereja, karena kemudian mulai banyak pengkhotbah pendeta-pendeta yang tidak lagi belajar dengan utuh, dengan penuh, sehingga pemberitaan mereka tidak lagi mempunyai kekuatan. Banyak gereja dengan gelap mata memakai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, sehingga muncul perlawanan dari orang-orang cerdas atau orang-orang cerdik itu, orang-orang cerdas yang merasa bagaimana gereja seperti ini. Sehingga era-era Renaissance menjadi satu koreksi kepada gereja, tetapi sekaligus juga memberi impact kebangunan kepada gereja untuk menyadarkan diri. Dan kemudian dimunculkan dengan gerakan reformasi, sehingga muncul para pemikir-pemikir bermutu yang kemudian bergerak dalam sepanjang zaman. Namun persoalan yang sama terus terjadi di dalam gereja Tuhan, sehingga dengan mudah kita akan menemukan banyak orang sudah memproklamirkan sendiri sebagai pendeta, tetapi tidak mempunyai mutu yang semestinya, sehingga
kita tidak mampu menjawab zaman. Padahal jawab apa? Kalimat Yesus sangat jelas. Aku berdoa buat mereka bukan buat dunia. Mereka di dalam dunia tapi bukan milik dunia. Mereka menjadi garam dan terang dunia. Itu kan perkelahian sendiri. Karena itulah membaca Alkitab perlu kita perhatikan. Mengapa dia harus mengatakan dia mengutus kita seperti domba ke tengah serigala? Perkelahian sendiri. Itu sebab saya selalu mengingatkan kepada kita di ujung retret kita. Bergereja bukanlah bagaimana datang ke gereja dan beraktivitas. Gereja bukanlah bagaimana kita memimpin paduan suara. Gereja bukanlah bagaimana menjalankan ritual-ritual khotbah. Sederhana ini. Karena itu di panggung dunia. Gereja itu harus berbeda dengan dunia. Dari sudut apanya? Seharusnya orang-orang cerdas itu ada di gereja. Karena mereka tahu kebenaran. Bukankah kita berkata takut akan Tuhan? Permulaan pengetahuan. Maka relationship with God akan memberi kita hikmat yang luar biasa. Mestinya. Sehingga kalau saya ditanya kenapa tidak semua orang seperti itu, saya akan menjawab kedekatan tiap orang dihalangi oleh personalnya yang tidak berubah dalam hidupnya. Itu kesayangan. Hikmat itu anugerah ilahi yang ditambahkan kepada kecerdasan. Kecerdasan tidak pernah cukup tanpa hikmat yang datang dari Allah. Dan hikmat bersumber dari kedekatan personal relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana personal relationship dengan Tuhan itu akan menjadi bagus? Moralitas yang teruji, mentalitas yang teruji. Ini menjadi bagian kontribusi yang harus kita kerjakan dalam kemanusiaan kita. Sehingga Tuhan memberikan upah atas kesetiaan kita, upah atas kesungguhan kita. Dia beri kita hikmat. Saya terlalu percaya ada banyak orang pintar di luar sana. Saya bertemu dengan banyak orang pintar. Tetapi saya harus jujur mengatakan, ada banyak hal yang saya jawab, ada banyak hal yang saya katakan. Sesudah itu saya berpikir dan saya bingung dengan jawaban saya. Maka sadarlah sesadar-sadar, it's a blessing. Tuhan memberi sesuatu yang kemudian menjadi aset di dalam logika ini, di dalam pikiran ini. Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan. Ini menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Maka saya percaya semua saudara mempunyai peluang yang sama. Mari kita layani Tuhan dalam kejujuran yang penuh. Mari kita layani Tuhan tanpa risau dalam melakukan apapun, melayani Dia semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Hikmat itu akan diberikan kepada kita. Dia akan tambah-tambahkan kepada kita. Ya. Banyak orang adalah visioner dalam pendidikan dan bermutu. Tapi entah bagaimana Tuhan memakai kita untuk mewarnai Kalimantan. Dalam tataran sekolah kekristenan masa kini, menggarap dan merubah pedesaan, Mika menjadi satu sekolah yang sangat strategis. Ada banyak sekolah, SD, SMP, SMA dibikin. Tetapi berasrama, ada banyak sekolah berasrama, tapi rapi dan teratur. Ada banyak sekolah berasrama rapi dan teratur, tapi sampai melahirkan sarjana. Ini banyak sekali saudara-saudara rentetan. Itu sebab kita sadar-sadarnya. Kalau Tuhan tidak campur tangan, apa yang bisa dikerjakan? Bagaimana bisa melahirkan sarjana dari desa? Bagaimana melahirkan orang bermutu dari kampung? Tetapi Tuhan akan memungkinkan semua, bukan? Persoalannya, tuayan memang banyak, penuai yang kurang. Penuainya kita. Karena itu saudara di ujung dari retreat kita ini, ya, saya berharap betul-betul sesudah kita banyak mendapat hal. Ingatlah begitu saudara pulang, godaan rutinitas pasti akan menghantam. Sampai Minggu mungkin saudara masih berkobar. Senin masuk kerja, Senin kemudian yang kuliah, mulai lagi dengan rutinitas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seminggu pertama saudara masih tetap bertahan. Retreat rata-rata 2-3 bulan hilang lagi sebentar. Fluktuasi orang Kristen itu sangat terasa sekali timbul tenggelam. Karena itu kita mesti punya self disiplin pada diri kita. Bagaimana kita mulai melatih diri kita sehingga kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi gairah dari Kristus akan gereja. Maka jelas Kristus sebagai kepala gereja tidak pernah berhenti berdoa. Saudara tidak perlu bayangkan dia berdoa seperti kita berdoa. Artinya relasi kita dengan Dia, komunikasi kita dengan Dia terus-menerus berjalan. Sehingga ketika Kristus di dunia menjadi juru sapaan terhadap Allah Bapa. Sehingga ketika Dia kembali ke surga, kita sudah mempunyai channel langsung dengan Dia untuk berdialog, berkomunikasi dengan Kristus itu. Nah, oleh karena itu,
kesadaran pertama kita. Yesus datang bukan untuk semua manusia. Yesus datang untuk orang yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Kita tidak tahu. Hanya Dia yang tahu, dan kita tidak berhak untuk menjengkal tiap orang. Saya suka nyanyian malaikat pada gembala. Damai di bumi. Bukan bagi setiap orang, bagi orang yang diperkenan Tuhan. Gereja mau berita keselamatan menjadi barang pelecehan. No. Tapi memang kita tidak tahu siapa yang diperkenannya, siapa yang dipilihnya. Ia memilih Nuh dan bukan seluruh manusia pada waktu itu. Dimusnahkannya semua, hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkannya. Ia memilih Lot dan keluarganya. Sodom Gomora dibantai. Apakah dia tidak bisa untuk menobatkan Sodom Gomora? Apakah dia tidak bisa bersuara mengubah hati orang? Karena dia Allah Maha Kuasa, sederhana. Tapi itulah, jangan bermain dengan kedaulatan. Ia memilih garis Habel lewat Set, tapi menghabiskan garis Kain. Kalau kita membaca seluruh rangkaian perjalanan itu begitu serius, sampai kepada kita sebagai gereja. Oleh karena itu kita syukuri, supaya kita tidak terjebak pada rutinitas pemahaman salah akan kegerejaan. Tuhan telah memberikan privilege yang luar biasa dalam kita mengenal Dia dan boleh melayani Dia, sehingga kita menjadi muridnya, menjadi umat kepunyaannya. Bukan karena kelayakan kita, tapi belas kasihannya. Bukan karena pilihan kita, tapi panggilan dan pilihan Dia sendiri yang ditetapkannya kepada kita. Nah, ini memberikan impact yang sangat luar biasa dalam pergumulan keimanan kita, saudara. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan puas tahu satu hal. Jangan takut mempunyai prinsip untuk mengikut Tuhan di tengah dunia yang semakin menibas kita. Sama seperti diskusi kita tadi. Kalau kita mau mendowngrade ukuran gerejawi supaya cocok dengan dunia sehingga mudah penerimaan, sederhana. Kalau kita menyangkali dan kemudian tambah saja berpikir dengan cara kita bisa menyelesaikan semua persoalan, membawa kemajuan, awas, saat bersamaan kita bisa makin kuat dan jaya, tapi Tuhan makin tidak nyata di sana. Itu jadi bahaya luar biasa. Karena itu pergumulan gereja bukan pergumulan sederhana, bukan pergumulan gampang. Pergumulan gereja bukan berapa uang kita, lalu apa yang mau kita bikin. No. Pergumulan gereja soal hati, kejujuran, ketulusan, mau melayani Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan mau kasih uang, urusan gampang itu. Sederhana itu. Tapi kalau belum diberikannya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersemangat melayani Dia. Layani Dia ada, tidak ada uang kita bukan. Layani ada, tidak ada apa yang kita inginkan. Layani Dia banyak atau sedikit kita, karena kita mesti melayani Dia. Oleh karena itu keberanian sebagai orang yang diseleksi oleh Tuhan harus menjadi keberanian yang mewarnai kita untuk maju sebagai gereja Tuhan. Kenapa yang Tuhan mau dari gereja? Tuhan berdoa buat gerejanya, buat para rasul dan kemudian kita sebagai terusan daripada gereja Tuhan ini. Bukan hanya buat mereka, tapi buat mereka yang mendengar pemberitaan mereka. Betapa Tuhan memberkati kita dan memberkati orang yang mendengarkan Injil yang kita beritakan. Bukankah posisi kita menjadi posisi yang sangat terhormat? Jadi saluran berkat yang sangat hebat, saudara-saudara. Luar biasa. Inilah pergumulan-pergumulan yang mesti kita pikirkan. Inilah perkelahian-perkelahian iman yang kita mesti jalani. Sehingga bagaimana dalam perkelahian itu kita bergerak selangkah demi selangkah, memainkan seluruh peran yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita jalan menjadi semangat yang luar biasa tadi. Karena aku mendapat berkatnya dan dipakainya aku jadi berkat bagi banyak orang lain dalam ketidaklayakanku dan ketidakmungkinanku. Tidakkah hidup ini indah kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain, saudaraku? Bukankah itu kepuasan kita kalau melihat orang menangis, tersenyum dan kemudian tertawa seraya berkata, terima kasih Bapak Ibu, kehadiran kalian telah memberikan secercah harapan. Terima kasih Bapak Ibu, kalian membuka jalan untuk kami berkelahi ke depan. Masa depan yang suram kini sudah tersibak, kaki kami akan terus melangkah. Tidakkah itu rindu kita, saudara? Tapi ingat, saat bersamaan tantangan
ancaman itu menggila. Itu sebab seringkali saya katakan, ketika menentukan pilihan hidup untuk berjalan, ketika menentukan gaya hidup yang mesti kita tetapkan, ketika menentukan strata di dalam pelayanan kita, uangkah atau Tuhankah, itu tidak mudah. Itu bukan sederhana. Karena itu ketika kita berjalan, terseok-seok, harus berani untuk betul-betul di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan jangan di jalan itu lagi. Nah, ini mau menuntut keberanian kepada kita. Karena saat bersamaan seperti saya katakan, dunia akan memberikan penawaran-penawaran yang luar biasa, saudara. Dengan tetap melayani, dengan tetap status pendeta, saya bisa berlimpah rupiah. Saya bisa berlimpah finansial. Tapi itu kayak yang Tuhan mau. Jelas itu aku mau. Tapi aku tahu persis bukan itu yang Tuhan mau. Sehingga terjadilah perkelahian antara Tuhan mau dan aku mau. Dan aku harus belajar kalah. Tapi pada satu waktu aku tidak rela kalah. Lalu memenangkan pilihanku. Dan aku salah lagi. Lalu jatuh bangun dan terpuruk bergerak. Jangan ada jasa tumpah yang membuat kau susah untuk memilih. Karena kau masukkan dirimu pada pilihan yang salah. Ketika di luar saja kita bisa terjerumus pada pilihan salah. Apalagi kita di dalam pilihan itu, kita akan hanya salah. Pembenaran barang sederhana. Pembenaran terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu simpel. Kalau kita berdebat antar manusia bukan. Tapi ketika nurani dengan jujur berdialog dengan Allah yang itu bukan urusan gampang. Nah, karena itulah ketika kita sudah menjadi satu dengan Dia, seperti apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Kolose, sudah seharusnya engkau tidak lagi memikirkan dirimu, tapi engkau harus memikirkan siapa? Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Bukan berarti kita tidak menginjak bumi, tapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Dia. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk melayani Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua Dia akan tambahkan padamu. Tambahan itu bukan ukuran materi. Tambahan itu adalah kepuasan hidupmu, kehormatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, ini pergumulan tidak gampang. Kita terus terseok-seok berjalan. Tidak semua selalu lurus. Kita lagi urus pelayanan anak-anak begini, kadang-kadang juga tidak selalu pas. Maunya semua bisa ngerti, tapi proses juga berjalan. Situasi begini, situasi begitu. Problem kadang-kadang bukan di luar sana, di internal kita. Bukan saja di internal gereja, di internal rumah tangga kita. Seringkali mengalami kesulitan. Tetapi itulah perkelahian yang harus kita selesaikan. Kita nggak bisa lari. Sampai waktunya Tuhan membekali dan membenahi kita, sehingga kemudian kita melihat kemenangan yang luar biasa itu. Tapi tahukah engkau ketika engkau menang, dunia akan melihat dan mengakui sungguh Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Buatlah dunia mengaku bahwa kita memang unggul. Buatlah dunia mengaku bahwa kita memang luar biasa. Buatlah dunia mengaku sampai akhirnya mereka berkata memang lain ketika orang percaya kepada Kristus. Buat dunia terkagum supaya menundukkan kepala. Jangan beri kesempatan dunia mencemooh kita dan berkata, gereja nggak sebeda kayak kita juga, kerasa gerusu juga, sikat kiri kanan juga, main belakang juga, kan jadi repot bukan? Tapi bagaimana semangat untuk maju dan maju? Maka berkat Tuhan itu akan limpah pada kita, seperti orang yang diberikan makanan oleh Tuhan, bukan saja makan untuk mengenyangkan perutnya, tetapi dia bagaimana bisa mendapatkan kepuasan dari makanan yang ada. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Makan kenyang dan makan puas itu lain sekali. Banyak orang makan sudah kenyang tapi masih tidak puas. Tapi kita logika bisa makan, kita bisa puas, merasa nikmat luar biasa. Tidakkah itu berkat ilahi? Itu yang mesti kita pikirkan, itu yang mesti kita renungkan, itu yang mesti kita jalani dalam kehidupan keimanan kita. Itulah hidup, itulah pergumulan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengerti itu, bagaimana kita menjalani itu, sehingga akhirnya dunia tahu
bahwa Kristus yang mengutus kita. Sama seperti dunia akhirnya tahu bahwa Bapa yang mengutus Yesus itu. Begitulah Yesus mengutus kita. Tapi identitas kualitas akan terus dicek tiap orang. Ada. Identitas kualitas menjadi gugatan yang sangat serius saudara yang dikasih. Oleh karena itulah dikatakan, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apakah kemuliaan yang didapatkan Kristus dari bawah, dari Bapa? Kematian di atas kayu salib. Ketika setan itu dikalahkan di atas kayu salib, dan ketika cinta, kasih, dan gegap kita kemenangan dikumandangkan dari salib, di kehinaannya dia mulia, di kematiannya dia hidup. Akankah kemuliaan yang sama kita dapatkan? Karena itu dia berkata kepada kita, bukan, kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Mahkota. Inilah harusnya kita gumuli dalam hidup kita. Saya pergi pelayanan kalau ke desa, lalu kalau kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol, semua kalau urusannya pasti soal gereja yang belum terbangun, atapnya kurang, gak ada Alkitab. Nyaris saya tidak menemukan bagaimana diskusi itu soal kebutuhan kegairahan akan pembelajaran. Saya tidak menemukan diskusi-diskusi bermutu bagaimana menumbuhkan kebanggaan supaya iman ini makin solid. Gak ada yang lihat itu. Yang dilihat orang dari sebuah gereja adalah kita belum punya gedung. Yang dilihat orang dari sebuah gereja adalah kita belum punya ini, belum punya itu, dan seterusnya. Kita belum punya alat musik. Miris saudara. Kalau semua gereja seperti ini, mau kemana kita? Sangat kuantitatif. Itu sebab akhirnya tidak ada ruang bagi kita untuk mencari kerajaan dan kebenarannya, sehingga dia menambahkan segala sesuatu karena yang kita cari justru ada tambahan-tambahan kuantitatif tadi. Karena itu ya, sebagai gereja kita di-challenge, kita betul-betul ditantang untuk menempatkan diri kita di dalam barisan pelayan pengabdi Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan selera diri kita, bukan mau-mau kita. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan? Sehingga dengan demikian kita dikatakan menjadi satu, sehingga dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya apa? Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Mereka yang telah kuberikan kepada aku. Di dalam kristologi, pilihan Allah dinyatakan di dalam Kristus, sehingga Kristus menjadi penggenapan janji Allah yang misterius di sana, menjadi satu janji yang aktual di dalam Kristus yang tersentuh tangannya, sehingga isu surga menjadi isu faktual di dunia ini. Sehingga ketika dia berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Wow. Maka dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi akankah kemudian semangat yang sama berkumandang terhadap dunia masa kini, sehingga dunia merasa Kristus hadir lewat gerejanya, Kristus hadir lewat pergumulan anak-anaknya, lewat perkelahian yang mereka jalani. Nah, ini memang selalu menjadi pertanyaan kita. Karena itu selalu harus kita taruh kepada diri kita pertanyaan menarik. Jika orang melihat aku, jika aku berurusan dengan tiap orang, kira-kira orang tahu nggak aku anak Tuhan? Mereka mengerti nggak ya? Please. Jangan bilang mereka tahu Pak, karena saya sering kegiatan. Saya tidak bicara kuantitatif, saya bicara kualitatif. Ini pergumulan serius kita. Ini perkelahian sengit kita. Kita berdiskusi tentang spiritualitas, moralitas, mentalitas yang sungguh-sungguh diabdikan kepada Tuhan kita. Amsal memberikan banyak ungkapan-ungkapan menarik ya. Lebih baik orang miskin yang baik perilakunya daripada orang kaya yang tidak mengenal Sang Penciptanya. Saya suka kalimat-kalimat ini. Semua kita pengen tentunya untuk memerankan peran orang kaya,
Tapi jika tidak baik perilaku kita, untuk apakah? Waduh, hebat ya. Kita berpikir dengan kekayaan kita bisa membagi-bagi uang untuk menolong banyak orang. Kita bisa jadi Sinterklas, kita bisa jadi Robin Hood. Sampai kapanpun Robin Hood tidak akan dapat pembenaran dalam perspektif teologis, walaupun dia hero dalam perspektif sosiologis. Pergumulan kekristenan jauh lebih sulit. Memainkan peran itu tidak sederhana. Oleh karena itulah ini biar menjadi gairah kita, supaya bagaimanapun kita maju, sehingga dengan demikian pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh. Maka mari kita rekonstruksi pertama. Bagaimana aku dan engkau bisa menyatu? Cuma satu. Kalau kau dan aku menyatu dengan Kristus. Sudahkah kita menyatu dengan Kristus? Nah, ini memang arena yang sangat luar biasa luasnya. Karena tiap orang menjadi orang Kristen akan mengatakan, saya kenal Yesus, saya bersama Yesus. Maka saya suka kritik Yakobus pada orang Kristen mula-mula yang rasanya cocok bagi zaman kita masa kini. Apa kritik Yakobus? Yakobus mengkritik orang sekarang. Kalian ini berkata kenal Allah. Jangankan kau, setan pun kenal siapa Allah. Jangan gemetar. Kenapa kau sebut kau orang Kristen? Kau sebut kau orang beriman hebat, tetapi kau abai untuk menolong sesama. Iman tanpa perbuatan itu mati. Yes. Mungkin kau berkata kau beriman, tapi moralmu tidak teruji. Tidak terpuji. Kualitas hidupmu baik. Itu pergumulan. Karena itu ayo kita campur diri kita ya, untuk mendapatkan berkat-berkat ilahi. Sehingga dengan demikian antara kita dan Kristus menjadi persekutuan yang utuh. Alkitab itu begitu rincinya mengingatkan semua. Saya suka kemarin Paulus waktu bicara, janganlah mengukur diri dengan kebenaran diri sendiri. Kalau mau mengukur dirimu pula dengan Alkitab cocok apa tidak? Jangan kau ukur dirimu dengan kesalahan kawanmu. Dia salah lalu kau pikir kau benar. No. Mungkin dia salah, belum tentu kamu benar. Karena kau benar bukan karena kesalahan. Bagaimana kau di depan Tuhan? Ini repot. Ketika kita berurusan dengan orang, dia salah, pasti kita jadi benar. Tapi dalam benar kita pun mungkin kita bisa mengambil tindakan salah. Kita salah di depan Tuhan. Nah, urusan satu dengan Tuhan ini disitulah dia terjadi. Sehingga komunikasi terus-menerus, kejujuran berhadapan dengan Tuhan, kejujuran dikoreksi oleh Kristus, kejujuran untuk melakukan kehendak Kristus, dengan terus mengukur diri sendiri, menelaah diri sendiri, membedah diri sendiri, sampai kemudian kita lihat sejauh mana sebetulnya kedekatan kita dengan Kristus ini. Ini menjadi pergumulan serius kita saudara. Ini perjalanan seni gereja. Maka barulah dimungkinkan ketika ada dua orang seperti ini, mereka akan menjadi satu yang luar biasa dekat. Ini bersatu dengan Kristus, ini bersatu dengan Kristus. Rasul itu punya keunikan pada dirinya. Mereka punya tipikal-tipikal. Paulus Barnabas pernah berdebat soal Markus, tapi mengagumkan. Pada episode kedua pelayanan Paulus, Markus terlibat lagi. Ada perubahan yang konkret, ada perubahan yang total. Paulus buka pintu, disiplin diterapkan. Tapi ketika orang berubah, tak jadi masalah untuk bisa kembali lagi. Saya pikir dia gereja keren. Oleh karena itu saudara, persatuan hanya mungkin menjadi persatuan yang menyatu kalau kita sudah menyatu dengan Kristus itu. Chemistry itu sama. Kalau nggak susah, sama-sama Kristen itu gampang. Kadang-kadang orang yang bersahabat jauh lebih mudah menjadi satu tim dalam pelayanan, sekalipun pelayanan yang brengsek dan salah. Tapi persahabatan mereka yang lama membuat mereka bergerak sama-sama. Keren, sapi sih pikir mereka ya. Tapi berusaha dengan Tuhan sebetulnya kan ini kacau nih. Sampai kadang-kadang saya juga terus Bapak berpikir ya, loh Tuhan, ini karena dia sejak kanak-kanak, sejak remaja mereka bergaul akhlak dekat. Mereka begitu pelayanan jadi saling tahu sama tahu, saling melengkapi, jadi bagus gitu ya. Padahal waktu pelayanan banyak ABS.
Ketika kita mengatakan motif pelayanan kita beres, kenapa kita nggak bisa bersatu? Maka saya akan jawab lagi. Pertama, motif kita memang sama tidak beresnya. Beruntunglah mereka bersahabat sejak dulu. Kita kenalnya di tengah jalan makin susah. Tetapi sekalipun memang di ujung jalan dalam sebuah pelayanan, kalau pengenalan akan Kristus sama tadi, masing-masing personal sudah menyatu, mudah bagi kita untuk menyatu. Karena saudara tidak akan ribut cara Big Man Sirait bicara. Saudara tidak akan ribut temperamennya seperti apa. Saudara boleh ribut tentang karakternya. Saudara boleh ribut tentang moralitasnya. Itu kekristenan. Sebetulnya mau kemana? Mau apa? Kalau ada orang tidak jujur, saya dukung. Jangan ada di gereja. Saya tidak peduli urusan 1.100.000 perak, bagi saya sama. Kita di kantor sudah mengeluarkan banyak orang. Persoalan tidak jujur. Karena bagi saya sulit. Ya. Kalau orang bodoh bisa diajar, tinggal tunggu waktu. Tapi kalau orang tidak jujur sudah sulit. Karena moral itu sangat penting sekali. Pergumulan begini yang mestinya kita lakukan. Yang terus bertahap kita jalan. Bagaimana kita memainkan peran kita, bagaimana menjalani hari-hari kita, sehingga ketika nanti kita sebagai tubuh Kristus masing-masing mulai memahami dalam kedewasaan. Namanya berbeda, yang omong kosong lah kita nggak berbeda ya. Lahir dari gen yang berbeda, temperamen kita sudah pasti beda. Belum lagi latar belakang keluarga, latar belakang budaya, latar belakang ekonomi, pasti macam-macam. Sehingga seringkali orang ribut, oh dia kayaknya terlalu begini, kok pakainya terlalu mahal. Please. Kita pakai kayak ini nggak pernah kaya soalnya ya. Ini orang kaya dia beli pakaian kaya bagus, biarin lah. Kenapa itu mau ributkan? Jangan ributkan pakaian. Orang Kristen kan nggak boleh gitu. Ya jangan begitu atuh. Jangan karena kau nggak bisa beli baju bagus, semua orang kau suruh turun supaya baju jelek sama kayak kamu. No. Tapi yang baju bagus belajar. Jangan terlalu bagus supaya perbedaannya jangan terlalu jauh. Kan itu sebetulnya yang disebut kedewasaan. Yang jelek jangan sirik. Tapi yang bajunya bagus tahu diri, aku turun dikit lah supaya orang tidak terlalu jauh dengan kamu. Belajar. Saya punya kelompok saudara anak PA saya yang sejak kecil pun dulu sekolah itu sudah di luar gitu. Sejak naik pesawat itu tidak pernah yang namanya business atau first class. Standar minimum itu SQ. Jadi kalau dari bisnis pindah ke non bisnis saja udah susah itu. Bawa naik udah susahnya setengah mati. Apalagi naik Lion Batavia Sriwijaya. Aduh mah 2 puasa dulu. Gimana melatih satu, nggak gampang. Saya bilang gara-gara Pak Bigman ini, saya jadi naik pesawat ini. Udah kita misalnya kalau mau pergi naik dulu kan mahal ya. Buat kita sudah mahal. Maunya yang lain atau Batavia atau kemana. Tapi buat dia lo problem. Betul. Bisa lagi dengan bangga, kemana saya ke Singapura Pak? Saya pakai pesawat, ambil, ya saya naik SQ Pak. Tapi saya nggak duduk di bisnis lagi. Ya laporan kayaknya seneng amat gitu ya. Saya naik SQ mikir. Naiknya Tiger kan? Naik macan gitu ke sana. Di sini kalian ke sana ya keluar Tiger kan gitu ya. Sampai darat ya naik Panther. Pokoknya semuanya. Bisa bangga. Tapi buat saya saudaraku, thanks God. Saya selalu bilang, you mesti belajar. Hidup nggak selalu seperti ini. Waduh saya nggak bisa makan ini. Ayo. Tapi bagaimana saya bisa bicara? Bagaimana saya bisa ngomong dan dia mau ikuti? Ngomong kosong kalau saya tidak jadi model. Pak Bigman ngomong aja. Saya paling bahagia ketika orang berani untuk merubah dulu sudut pandang. Klek gitu ya. Klek. Rasanya nice gitu. Indah sekali pelayanan kita. Ya. Itu mimpi saya.
2013 saya akan atur lagi, reschedule lagi semua plan. Mau tidak mau persekutuan pengurus yang sebulan sekali mungkin akan jadi sebulan 2 kali. Supaya kedekatan banyak dulu interaksi. Risikonya saya yang bunuh. Nggak apa-apa. Supaya terregenerasi. Terus kita bertumbuh. Bisa membuat satu cikal bakal yang bagus. Karena saya pikir-pikir kalau dengan anak PH saya bisa seminggu sekali minimum 2 kali seminggu kita ketemu, interaksi terus, jalan, pergi, belajar, itu memang jauh lebih efektif. Maka saya pikir kalau nanti dari atas sudah terus turun lagi ke bawah, masing-masing punya kelompok lagi dan bisa mempengaruhi, maka kesatuan gereja is not just a dream, it's so very possible. Tapi kita mesti bayar. Semua mesti berkelahi di modal, motor, sehingga kita membawa pergerakan gereja kita, bukan teoritis. Saya selalu ingat khotbah Petrus dan saya selalu berpikir, Petrus berkata, "Guru, mereka ini semua boleh iman dan bocor, tapi aku tidak akan." Bagus ya? Yesus menatap Petrus, sebelum yang berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. No, guru, pasti aku ada bersama. Yesus dibawa ke kayu salib. Petrus kaget. Kenapa gurunya mau? Kenapa gurunya menyerahkan diri? Itu di luar dugaannya. Gurunya itu hero, hebat. Orang mati saja bangkit, orang banyak ikut dia. Dia tinggal perintahkan orang banyak lawan, pasti semua melawan. Tapi kenapa gurunya diam? Dia menyatakan tekadnya, karena dalam hitungannya gurunya punya masa dan bisa melawan. Tapi tidak pernah ada di pikirannya, tidak ada pernah di pemahamannya bahwa gurunya akan menyerahkan dirinya dan menuju kayu salib untuk menebus dosa. Dia terus kecewa. Guruku salah. Padahal itulah gereja. Kita persis sama seperti Petrus, gampang untuk bilang berkorban untuk Tuhan. Isi. Ada waktu kalau sekarang ini anak-anak bawa semuanya, jadi saya nggak ada mobil lagi, tapi saya karena keluar belakangan, ya sudah, saya jalan dalam taksi atau naik mikrolet, saya nanya saja sambil jalan. Saya bayangkan ya, begitu banyak urusan kadang-kadang kita mulai cengeng, kayaknya kaki itu patah kalau nggak ada mobil. Terus saya pikir lagi, cuma berubah, naik mobil dan naik mobil saja sudah sedikit masalah. Bagaimana mau aku bilang kepalaku ini untuk Tuhan? Maka marah aku pada dirimu ini. Penipu komitmen, payah. Yes. Kan saya kerja, saya senang nonton, saya lagi nonton. Lalu mesti bikin bahan. Oh, saya nonton dulu, saya nikmati. Lalu saya bikin lapor. Risikonya, karena saya nonton dulu, kerjanya lebih malam kan, kurang tidur, badan rontok. Lalu aku pikirkan lagi, kan ini pelayanan, mestinya bahan ini kan lebih utuh toh. Nontonnya itu belakangan. Ternyata kadang juga aku mesti kalah. Karena aku suka nonton. Lalu aku tanya lagi diriku, lah ini baru urusan nonton ya, gimana urusan yang lainnya ya? Please, I love myself. Kalau bilang lagi pada Tuhan, benar, menyatu denganmu dalam matimu, dalam hidupmu, betapa tidak mudah. Nah itu kan Paulus selalu katakan, kemanapun kami pergi bawa kematian Tuhan menyertai kami. Maka dia berkata kepada orang-orang di rumah itu, bukan, siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Yang sudah menyatu dengan kita. Kelaparan? No. Ketelanjangan? No. Kematian? No. Pedang? No. Semua? No. Karena kita lebih dari sekedar pemenang. Kenapa? Kristus membela kita aku. Tapi awas,
lebih dari pemenang. Artinya kau tidak takut pedang, kau tidak takut lapar, kau tidak takut mati. Bukan usir setan lari. No, please. So very stupid kalau begitu. Bukan itu. Itu sebab orang usir setan membuat mujizat tidak masuk surga. Tapi tidak ada orang yang lain itu. Bahkan kehilangan nyawanya. Tuhan menolak mereka. Sahabat selain kau, hambaku yang baik, mari masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Luar biasa saudara. Ayo kita detect pelan-pelan. Kita nggak pilih sama Nabi lalu berubah berubung, ya kan? Dari itu jadi putih. Terus great tapi ya juga tidak boleh berhenti dan sekedar cita-cita. Kalau kau hitam mulailah, downgrade dikit. Abu-abu tua, abu-abu muda, lalu plus bisa mulai memasukkan ke putih sehingga dia sadar betul ini yang semestinya. Saya orang yang memegang prinsip lah ya, maka saya tidak mau melakukan pelayanan sembarangan. Ketika korban itu diajarkan Tuhan, berilah korban yang terbaik, ya kan ya, domba yang tidak bercacat celah. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik? Ketika kamu kerja, bikin brand, cek action, best of the best. Pelan-pelan saya garap ini, pelan-pelan saya garap ini. Bijaksana salah saya jungkit balik. Syuting khotbah kita saya jungkit balik. Belajar terus tiap hari, menulis apa itu menjadi pembelajaran terus-terusan supaya non-stop dan berkembang. Katanya kan memberi yang terbaik, toh? Kalau satu kerjaan di tanganku, jadi bagus sudah aku nggak tidur, patah pinggangku, tapi beres kerjaan. Nah, itu cara yang saya lakukan. Maka saya keras pada diri saya. Akibatnya memang jelek. Dalam pekerjaan kalau saya nggak bijak, akhirnya saya nonton. Tapi kerjakan juga, risikonya kurang tidur. Uyung. Tapi saya jalankan tugas saya. Di situ kurang baik. Karena mestinya saya berani mengguntingnya. Nonton tadi itu kan, jalankan yang ini priority. Tapi dalam soal tanggung jawab, saya tidak akan ada alasan capek atau apa-apa. Kerjaan saya pasti saya bereskan. Nah, saya agak alergi dan cepat marah kalau kemudian pekerjaan nggak beres. Impactnya memang jadi berbalik-balik begitu ya. Karena kita punya standar kerja kalau sudah begitu jadi tidak mudah. Sehingga waktu kita mulai jalan, belajar menyatu, menikmati persekutuan. Tapi yang seperti saya bilang tadi, aku lakukan apa yang dia mau. Bagus. Tapi aku lakukan juga apa yang aku mau. Mestinya yang aku mau aku stop, yang dia mau aku jalankan. Tetap dua-dua aku kerjakan, yang aku korbankan badanku. Padahal aku tidak berhak untuk merusak badanku ini. Ini punya Tuhan. Maka saya seringkali berdoa, Tuhan punya bunuh kalian dengan tujuan istirahat ini. Maka saya juga akhirnya berpikir-pikir bersyukur saya sakit jantung. Sakit aja begini modelnya, gimana kalau nggak sakit? Lebih gila lagi kan? Tapi jadi nggak beraturan. Makin nggak tertib bisa. Sakit saya memaksa saya untuk klik, ada orang lain, klik, tertib. Menikmati persatuan, dagamnya. Ingat, satu langkah dalam masuk cinta Tuhan. Kita jalankan ya. Tapi mau kita jalankan. Kita jalanin dua-dua. Sekarang oke dong, pokoknya apa yang Tuhan mau, saya udah jalanin. Tapi lupa apa yang kita mau juga kita jalankan. Padahal dia mau apa? Aku tidak mau kau cinta dirimu lebih dari aku. Aku tidak mau kau mencintai istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, bahkan dirimu lebih dari aku. Cintai dia lebih dari semua. Aku belajar mencintai dia, tapi juga tidak mengabaikan dirimu. Sehingga gairah dirimu pun penuh untuk hilang satu. Gampang? No. Karena itu bersyukurlah saudara, kita dalam persekutuan yang utuh ini. Saya terlalu amat sangat percaya. Tidak perlu kalian semua. Andai kata Tuhan berikan 2-3 orang yang sekali betul, sedikit betul menjalankan pekerjaan, kita ini hebat tuh. Apalagi kalau bisa 10, 20 dan seterusnya. Alangkah luar biasa. Yang mudah-mudah, jangan cengeng
komitmen aku. Apa maumu ada? Pasti. Tapi coba kalian bergairah. Ini Tuhan. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Ini musik. Terus disiplin latihan. Pelatihnya ada lihat pinggir semua. Yang setia di situ. Surga tidak butuh bintang tamu. Tapi orang-orang yang punya hati, yang mau bayar, percaya kalian akan melihat berkat yang dilimpahi. Orang boleh lari, jobnya diabaikan, tapi kita jangan. Tetaplah kita akan melihat indahnya berkat Tuhan. Terasa capek ya? Aduh, jadi kayak aku sendiri. No. Memang kau sendiri, memang kau capek, memang kau berkeringat. Tapi tahukah engkau, di sendirimu, di capekmu, di keringatmu, berkat itu tercurah kepada. Jangan bodoh, ambil itu dengan tetap setia. Guru-guru sekolah minggu, fight spirit hidupkan. Jangan cengeng, bikin semua schedule kerja yang rapi. Sebagai gembala, saya bicara sama guru sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu dulu nyiapin kurikulum, bikin. Pendeta kami kurang mendukung sebenarnya. Itu tugas pendeta. Sekarang sudah enak ya, paham banyak. You mau apapun bisa datang. ABC sudah kita lengkapi. Terus step by step. Wah, kita kurang diperhatiin, kurang ini. No! Orang boleh tidak perhatikan kamu. Kami guru sekolah minggu lama. Majelis saja waktu saya ketemu, saya belasan tahun bersama. Saya datang. Terus ngomong, saya nggak tahu di majelis. Saya khotbah di rumah aja. Oh, Pak Bikman khotbah. Oh, saya majelis di sini, Pak. Oh iya, saya juga tahu kan memang dia majelis yang tugas dampingi. Saya nggak kenal secara personal. You dari gereja mana, Pak Bikman? Gila, aku ditanya dari gereja mana? Lah saya di gereja itu. Ya, saya di gereja sini, Pak. Oh, gitu ya? You berangkat di mana? Saya di komisi anak. Udah berapa lama? Ah, baru, Pak, 15 tahun. Gila. Dia nggak tahu, sakit rasanya kan. Tetapi memang kita sudah hafal begitu. Saya disebut radikal di sekolah ini. Paling dicuri. Tapi demi Tuhan ini, aku bersyukur kepada Tuhan yang baik. Pergi ke beberapa negara. Saya ketemu anak saya di Australia, di Jepang, Singapura. Kau Big Man, Om Big Man, itu panggilan mereka saya. Beberapa Kak Big Man. Gak sedikit yang manggil saya engkau. Kita diskusi, kamu di mana enggak? Saya pernah satu kali beruntung bikin anak-anak kalian lihat. Wah, ada keren-keren kerjanya. Ini ada di sini, bagus-bagus. Mereka kerja di luar. Yang jadi guru sekolah minggu banyak. Apa namanya? Memegang komisi anak di berbagai gereja. Kami hebat tuh, kamu saya diisi sekali-sekali. Iya. Rasanya batin ini, thanks God. Guru sekolah minggu, senakal apa anakmu? Itu berkatmu. Anakku SMP sudah bisa bekerja. Bapak emaknya sudah kacau balau. Itu SMP baru masa. Itu 20 tahun lalu, bayangkan ya. Bukan baru-baru ini. Susah banget ya. Nonton Blue Film. Bagaimana melayani. Saya bersyukur. Selalu ada hal yang Tuhan beri. Dan saya bertemu banyak keluarga orang tua. Pak Bikman, apa kabar? Siapa ya? Saya mamanya si Anu. Papanya si Anu. Iya. Kita lupa ingat orang tua aja tidak terlalu kekenangan aja kita. Please guru-guru sekolah itu, ambil berkatmu di komisi anak ini. Bikin rencana kerja yang rapi. Boleh kita 2, 3, 4 terserah. Saya dulu guru sekolah minggu dan saya bikin Prabu Gembira di rumah saya. Saya ngontrak, masih single, belum married saya sama istri. Istri saya ini anak binaan saya dulu di sekolah minggu. Dia masuk saya bimbing. Antara imannya dan wajahnya itu mempengaruhi aku. Saya kelas persiapan pada calon guru saya mimpi. Bukan saya pendeta, belum.
Aku aja sadar sesadar-sadar. Itulah belas kasihan Tuhan. Kok bisa remaja, pemuda, gampang mimpikan remaja. Ntar naik, ntar turun. Belum lagi orang tua yang kadang kurang mendukung. Please, kita orang tua juga mesti mensupport anak-anak kita. Saya sering bertemu sama anak, saya paling jengkel kalau anak saya sudah tahu mau kebaktian, pergi lagi gitu. Tapi waktu ini nggak bisa dihindari, ya, saya ribut. Sehingga bagi anak saya keras, tidak mau tahu, tidak mau ngerti mereka, itu bayangan mereka. Karena ini doa aku sebetulnya. Tapi aku tahu kadang-kadang aku juga terlalu salah, terlalu keras. Ayo anak remaja kita diminta, anak pemuda kita, maju. Pemuda remaja hanya membutuhkan modal untuk orang yang bisa jaga kalian. Anak sekolah minggu, remaja, pemuda, suruh jungkir balik pun mau. Kalau pembimbingnya sudah kena di hati mereka. Solid, kuat. Jadi kalau anak remaja juga jangan berhenti, yang main musik juga komentar. Latih. Tulis. Ya, ini bisa menggairahkan kita, saudara. Ya, si Bobby kemarin bilang sama saya, Om, aku ini umum sudah ada ini, sekuler, tapi rohaninya belum ada. Mainnya mandi kamar ini, ya kau bikin lah, tapi bikin tiap Sabtu, jangan lihat kau tiap Sabtu. Komit. Kalau timbul tergelam doakan mau nanti. Ya. Berani. Maju. Ambil kesempatan. Selagi mudah. Tuhan memampukan kamu, Tuhan akan angkat kamu. Dan kalian bisa kerja sebagai tim yang bagus. Saudara tahu band-band dunia itu top-top. Saya kalau baca itu bingung ya. Seminggu sekali latihan 4 jam. Seminggu 4 kali latihan. Pantas sampai mendunia begitu. Anak Tuhan mau kebaktian baru latihan. Haleluya. Karena penuh dengan anugerah. Mendadak not itu ditaruh di otaknya kali. Gerubuk prak semua. Mana bisa sih? Iya toh ya. Orang dunia itu lakukan. Habiskan waktu. Maka kepada saudara-saudaraku yang tua-tua juga, ayo kita pulang yuk. Antar teman juga ingatin anak-anak remaja kita. Dorong mereka untuk beribadah. Fasilitasi beri kemungkinan. Support. Biar anak-anak ini bertumbuh. Sesudah kita, maka anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ini latihan tiap gereja kelak di kemudian hari. Berani mengingatkan kita semua akan tugas tanggung jawab yang kita emban. Maka kalau kita orang tua menyatu, anak-anak kita menyatu dalam kelompok usia dengan satu iman yang sama. Waduh, indah sekali, luar biasa itu. Luar biasa. Jalani, lakoni. Ingat, Tuhan akan membekali kita dengan banyak hal. Tuhan akan melengkapi kita dengan cara yang hebat, yang mau latihan terus dia, yang semua tahu betul bagaimana do the best. Saya latihan cuma berdua, yang dua lagi kan datang. Tidak mengapa. Mungkin kau harus sendirian kerjakan. Tapi yang enak berantakan semua. Memang. Tapi kau yang terbaik dari kekacauan itu, maka Tuhan akan melihat. Amin. Boleh kalian kacau, layani Tuhan. Tapi kalau 4 orang Pak, kalau 3 kacau kan 1 sendiri biar bagus juga kan kacau. Tidak mengapa. Memang waktu kamu nyanyi jadi kacau karena 3 kacau. Tapi Tuhan lihat kau yang satu. Tuhan akan angkat kamu. Setia dalam perkara kecil akan diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Tidak ada bingung lagi. Dan saya tidak akan berteriak itu. Aku hanya bicara dari apa yang sudah menjalani, apa yang sudah dilewati, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ingat 12 murid Tuhan Yesus mengubah dunia. Lebih lagi kita mestinya bukan. Tapi kan kita bukan rasul. Bukan tidak penting kita rasul apa bukan. Tapi penting kita punya hati nggak seperti mereka.
punya iman gak seperti mereka. Bukan jabatannya, iman kita, kerusuhan. Dia tetap menolong kita melewati hari-hari kita, sehingga jadi seluruh lini, baik anak, remaja, pemuda, jemaat dewasa, majelis, menjadi timur yang kuat, menyatu. Maka banyak yang bisa kita kerjakan. Ya Bapakku, aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Akhirnya dunia tahu akulah yang mengutus mereka. Amin. Kita tunduk kepala. Kita bangkit berdiri, saudara yang terkasih. Renungkanlah, lihatlah dirimu, persiapkanlah, lakukanlah. Bukan mulai dari kita, tapi dari Kristus yang sudah menolong kita. Dia mau kita satu sebagai gerejanya, melayani. Belajarlah untuk mengerti panggilan. Jalanilah hari-harimu di dalam takut akan Dia. Bapa di dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami. Kau tahu tiap langkah-langkah kami, karena Engkau Tuhan yang mengenal kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Iya Tuhan, tak satu perkara pun, semua terbuka bagi-Mu. Kau yang memulai gereja, Kau yang menaruh kami menjadi satu dalam seleksi aneka, pasang surut, keluar masuk. Tuhan, 5 tahun sudah berjalan,